Selamat siang menjelang sore kepada Bapak Ibu semua yang hadir Yang di Pak. sini. Salam sejahtera, salam sehat, sekaligus salam kenal untuk yang baru ketemu. Ya. Jadi dengan tetap semangat pagi, ya, kita ikuti webinar HAI yang keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menyampaikan, tentu secara detail dan akan jauh lebih menarik nanti dilanjut oleh sahabat saya lama. Ini acara kolaborasi kami HAI dengan HTII, bukan HTI ya, tapi HTII, ya, Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia, Pak Beno Salinas, yang juga nanti akan dipertegas lagi oleh produsen dari Oppo yang akan dibawakan oleh Pak Sarifudin, lalu akan menyampaikan juga sambutan nanti oleh pihak sales director dari Oppo Indonesia. Akan lebih menarik jika Bapak Ibu semua nanti mengikuti hingga selesai, gitu ya. Mengapa trennya menuju teknologi pencahayaan cerdas? Ini merujuk kepada regulasi terkait efisiensi energi, ya, di mana salah satu poin persyaratannya adalah untuk bangunan gedung hijau. Dan ini ada juga yang mendasari itu Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 begitu ya. Permen PUPR 22 2018 itu kaitannya kepada building information modeling-nya ya. Lalu kontribusi terhadap pengurangan efek global warming. Berikutnya adalah kemudahan untuk monitor, kontrol, serta integrasi sensor pada sistem pencahayaan. Yang kedua, mengapa pertimbangan menggunakan Bluetooth pada teknologi pencahayaan cerdas ini? Ya, nah, teknologi pencahayaan cerdas menggunakan kabel, ya, seperti yang tergambar di sini. Itu Bapak Ibu bisa lihat ya, kenapa teknologi dengan pencahayaan cerdas ini menjadi tren, karena dengan yang sistem konvensional seperti ini terlalu complicated ya, jika melakukan troubleshooting juga akan sulit, sehingga pemasangan dan pemrograman dibutuhkan teknologi cerdas ini yang lebih mudah dan cepat untuk diterapkan. Nah, itu bisa dilihat standarnya di IEEE 802.15.1 di tahun 2002. Jika melihat perbandingan ya, bahwa Bluetooth klasik kita bandingkan dengan Bluetooth yang low energy, tentu ini ada beberapa keunggulan dan kekurangannya seperti itu ya. Bluetooth klasik ini yang bisa kita pakai sehari-hari ya, penggunaannya lebih kepada untuk transfer data, headset ya, ataupun speaker gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, merupakan Bluetooth klasik yang biasanya hanya terhubung satu perangkat saja ya. Lalu pada Bluetooth yang disebut BLE atau Bluetooth Low Energy, ini teknologi Bluetooth yang biasa untuk kebutuhan komunikasi antar perangkat ya, dan kelebihannya adalah terdapat fitur jaringan komunikasi mesh, sehingga antar perangkat Bluetooth berfungsi sebagai pengirim sinyal, juga penerima sinyal sekaligus yang biasa kita sebut sebagai repeater begitu ya. Nah, lalu kelebihan daripada perbandingan daripada Bluetooth klasik ini memang cepat ya di dalam transfer data, namun konsumsi dayanya lebih besar ya, kurang lebih sekitar 1 watt gitu ya. Nah, kalau untuk perangkat pada coverage area yang di Bluetooth Low Energy ini terhubung satu sama lain untuk saling berkomunikasi, Bluetooth Mesh ini biasa digunakan untuk kirim sinyal, sehingga konsumsi untuk daya listriknya hanya berkisar 0,01 watt hingga 0,5 watt. Ini barangkali bisa kami sampaikan ya, konfigurasi ini ya, contoh proyek pencahayaan cerdas ya dan teknologi Bluetooth Mesh. Ini adalah satu proyek yang sampai
dengan jumlah device-nya 4.000 buah gitu atau 4.000 pieces gitu, terhubung semua dengan jaringan Bluetooth low energy gitu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah kalau Bapak bisa lihat di gambar kedua ini ya, Auckland Pavilion ini adalah upgrade ya, bangunan lama dengan pencahayaan cerdas tanpa mengubah wiring ya. Lalu jika melihat pada satu gambar yang di tengah ya, itu adalah program retrofitting ya. Ini adalah retrofitting sebuah pabrik begitu ya yang ada di Amerika menggunakan sistem PLC mesh terhadap 550 luminaire menghasilkan penghematan energinya kurang lebih di 30%. Kalau berikutnya di ke kanan pada bangunan mungkin kepada ini ya fasilitas untuk Bluetooth di luminaire ini di kurang lebih di luasan 13.000 sampai 14.000 meter persegi gitu Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah ini gambar ya atau sebuah contoh yang bisa secara visual Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah Yamaha motor ya. Itu menghemat kurang lebih 250.000 kWh dan biaya listriknya tentunya per tahunnya juga menghemat sekitar 25% gitu ya. Dari penggunaan teknologi pencahayaan cerdas berbasis Bluetooth low energy dengan mesh system ya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan di dalam pembukaan ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mohon bisa mengikuti hingga akhir, sangat menarik yang nanti akan dibawakan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua. Sekian, terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terpenting, sebagai insan engineering, supaya menjadi agen-agen perubahan yang berkaitannya dengan penghematan energi dan sejenisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamu alaikum. Dear distinguished ladies and gentlemen, and my dear friends, thank you very much for your time to join our today's webinar. And I hope you will enjoy the following 2 hours with us together. My name is Jung Lu, and I'm the General Manager of Oppo Lighting Indonesia. I have worked overseas more than 14 years, based in the Middle East, like UAE, Egypt, Iran, and even Iraq. Also in the African regions, like South Africa, Tanzania, and Zambia, etc. I have been in Indonesia for more than over 1 year. Actually, I have seen the different lighting markets with varying situations of demand and many common issues. Nowadays, with the LED chips and the sealing technology fast developing, the lighting technology become more mature in the industry, which unfortunately led to many price war in our industry for all of the manufacturers. We see some of the manufacturers that focus most of their energy on the cost down and sometimes sacrifice the quality, specs, material, just to make the products more cheaper and easy to sell. Frankly speaking, we're a bit of sad to see that. As we love the lighting industry, we believe we should bring more good lighting for our end users. Oppo was founded in 1985. We began as a follower in the United Nations and then a major player in the world. Nowadays, as ranking the top 10 lighting company globally, we are very proud to say we are world-leading lighting company in the industry. Therefore, we, Oppo Lighting, also think we should bear more social responsibility and bring more value in the lighting industry to our end users. So we need to see into the future, to see beyond. What will be the lighting in the future? Lighting nowadays is not only a basic need
for us, and also should be more human-oriented, more efficient, and more care about the human beings. Therefore, today we bring the topic, Get Smart with Oppo Lighting. Again, thank you very much for your time spent together with us. And let's see beyond and connect the world together. Thank you, and I will pass on the speech to my colleagues. Terima kasih. Bapak, Ibu semua peserta webinar, perkenalkan dahulu, nama saya Yagus Bahtiar Wibowo, saya Sales Director dari PT Oppo Lighting Indonesia Internasional. Ya, mungkin hari ini sebagian Bapak Ibu mungkin masih ada yang mungkin bertanya-tanya, ini Oppo merek baru ya kelihatannya ya. Mungkin ada yang belum kenal, tapi mungkin sebagian juga sudah ada yang sudah menggunakan atau mungkin malah sudah berpartner dengan Oppo. Tapi mungkin sebagian mungkin juga baru tahu bahwa ini ada brand baru ya kelihatannya ya. Terus mungkin juga ada pertanyaan, Oppo ini bedanya apa mungkin dengan brand-brand yang sudah ada saat ini? Apa istimewanya sih dari Oppo ini? Jadi Oppo ini adalah multinational company yang berpusat ada di Shanghai. Kami PT Oppo Indonesia Internasional adalah salah satu perwakilannya saja dari Oppo yang ada di Shanghai. Sebetulnya Oppo ini bukan brand baru Bapak Ibu, jadi kita sudah berdiri. Oppo brand sendiri ini sudah ada 26 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Tapi tentunya di negara Cina sana. Di Indonesia sendiri kita sangat aktif dan agresif baru 4 tahun terakhir ini. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum mengenal ya masih karena kita masih dini ya, belum 5 tahun lah ya. Jadi memang kita mungkin masih belum terlalu, mungkin ada beberapa yang belum mengenal kami. Ya, sekedar melirik sedikit, bisnis Oppo itu segede apa sih kalau ngomongin di global sana ya, ini ada sedikit survei ya bahwa Oppo itu nomor 1 di Cina saat ini. Ya, top 5 di Asia dan top 10 di dunia sebetulnya. Ini ada sedikit contekan dari sebuah survei bahwa Oppo itu ranking 6 di global seluruh dunia. Which is nomor 1 sampai 5-nya juga tidak semuanya ada di Indonesia ya brandnya. Tapi Oppo saat ini memang menduduki ranking 6 dari sisi revenue untuk LED ya secara global. Ya, cukup bagus lah ya. Di manufacturing kami juga luar biasa karena kami sudah menerapkan industri 4.0 yang artinya semua proses pengerjaan produk itu dilakukan secara sistem komputer dan robotik ya. Jadi ini untuk menjaga presisi dari sebuah produk sekaligus menjaga kualitas produk kami. Dan tentunya sebagai produk internasional kami pasti akan comply dengan semua sertifikat-sertifikat yang berlaku ya baik internasional maupun di masing-masing negara seperti di Eropa termasuk di Indonesia. Jadi kalau nanti kita bicara tentang Oppo jangan khawatir Bapak Ibu semua karena produk-produk yang ada di Indonesia sudah ada standar nasional Indonesianya. Salah satu kekuatan kami adalah ya kekuatan kami di Indonesia ini adalah kita membawa begitu banyak range produk. Ya, jadi tidak hanya bermain di ngomongin LED bulb saja, tetapi kita punya range produk yang sangat-sangat lengkap. Ya, saya bisa tunjukkan beberapa hal ya secara cepat bahwa contohnya seperti ini. Coba industri untuk industrial lighting semacam ini kita punya ada high P, ya high P saja ada beberapa macam, ada macam spek, ya ada low P, ada waterproof, ada HPP dan sebagainya. Dan barang-barang ini semuanya ready stock di Indonesia ya. Untuk kebutuhan office kita juga punya berbagai macam produk seperti slim panel, ada linear dan sebagainya. Outdoor lighting ini juga merupakan suatu andalan kita karena ini sangat spesifik, sangat membutuhkan kekuatan. Ya, jadi kita punya linear, ada berbagai macam range floodlight. Ini sangat istimewa tempat kami. Jadi floodlight ini kita punya range mulai dari 10 watt sampai 1200 watt. Ada in-ground, ada juga street light. Ya, street light ini kita juga punya berbagai macam watt dan termasuk juga ada solar street juga kita menyediakan. Ya, banyak sekali dan kita juga sudah disupport oleh banyak partner. Saat ini ada 24 distributor retail yang bergabung sama kita di seluruh Indonesia. Juga ada 12 project distributor yang memang handle project-project di Indonesia, ada 12 project distributor. Ya termasuk ada 5.000 toko yang sudah jual lampu Oppo ya khususnya untuk lampu-lampu retail. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terhormat. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Selanjutnya saya coba untuk membacakan dulu terlebih dahulu CV dari kedua pembicara ini. Untuk Bapak Insinyur Beno Salinas Fevrianto, Ketua Umum HTII, beliau gelar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulusan Teknik Arsitek, alamat kantor di PT Adicipta Desain Cahaya di Sleman, Jogja, lalu memiliki beberapa experience project ya, dan juga ada international award ya, di antara lain untuk international award itu ada Award of Merit Edison Award Lighting Contest tahun 1999 di USA, lalu juga The Prambanan Temple Lighting Mei tahun 1999 di San Francisco USA, GE Edition Award Lighting Contest. Lalu juga ada third winner Area Lighting kompetitor IALR Award tahun 1995, International Lighting Review Magazine ya di Eropa. Atau Lidak Philips Relin Electronics. Dan berikut juga ada award dari BSD Area Lighting Efficiency dan Beauty tahun 1994 di LR Eropa. Dan mengenai pengalaman dan eksperimen, pengalaman kerja di beberapa proyek seperti Urban Lighting Design Development dan Landmark Lighting Design ya di YIA Bandara Yogyakarta tahun 2019, ada di Museum Bung Karno Jakarta, dan ada juga di T3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta tahun 2013-2017. Lalu ada juga proyek di sport dan stadium lighting, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang sudah di-handle, termasuk office dan commercial building ya. Yang terakhir di Menara Mandiri Bekasi ya tahun 2020-2021. Dan selanjutnya untuk pembicara kedua yaitu Bapak Saripudin. Beliau di Opel ini sebagai project manager di PT Opel Lighting, lalu pernah sebagai sales engineer di Osram Indonesia, sales engineer juga di CLA Indonesia, lalu engineering staff di Harif DTE, dan processing quality control juga sudah pernah di Sanyo JCI, lalu juga ada beberapa pengalaman kerja lainnya. Saya rasa sudah cukup mumpuni untuk kita tanyakan lebih lanjut mengenai hasil dari pembahasan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita dengarkan secara bersama-sama presentasi yang disajikan oleh Bapak Beno ya, kita panggil Bapak Beno. Mohon hadir di podium Pak Beno, dan saya serahkan untuk Pak Beno dan kru untuk bisa open di itu. Ya, sudah kelihatan Pak Beno. Tes sound Pak. Ya, selamat siang. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Erlangga. Terima kasih juga kepada Ketua Umum HAI Bapak Ahmad Sutowo, dan kemudian ada General Manager Opto Indonesia Internasional Pak Mr. John Lu, kemudian Sales Director Oppo International Indonesia Pak Agus Bahtiar. Baik, mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat ya. Baik, saya akan mencoba untuk menindaklanjuti tadi yang mungkin sedikit disinggung oleh Pak Ketua Umum Pak Ahmad Sutowo tentang apa itu perlunya pengenalan sistem pencahayaan cerdas.
Sudah bisa dilihat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ya, cukup jelas ya. Jelas, Pak. Baik, kita akan coba untuk mengenalkan sistem pencahayaan cerdas seperti apa. Nah, apa itu sistem pencahayaan cerdas? Jadi kalau kita melihat bahwa kita di sini, terutama di bidang pencahayaan atau lighting ya, apa yang kita punyai dulu dengan yang sekarang itu adalah sangatlah berbeda. Tapi memang dari hari ke hari memang kebutuhan akan sistem pencahayaan kita akan semakin dimanjakan atau mungkin juga semakin memudahkan kita dalam mengerjakan semuanya. Ya, jadi kalau kita lihat dulu mungkin kita harus jalan untuk menyalakan, kemudian bisa untuk mematikan, kemudian mengontrol, mendimer atau memperterang atau mengurangi tingkat terang dan segala macam kita kerjakan. Nah, kemudian kita sudah bergerak ke kebutuhan yang semakin cerdas, semakin mudah ya kita dengan adanya automation ya. Jadi kita bisa dengan remote, kemudian waktu itu dengan infrared dan segala macam, switches-nya juga beberapa tipe, 1 kali, 2 kali dan segala macam, sehingga kita akan mencoba untuk berkembangnya teknologi ini membuat kita akan mempermudah kita mendapatkan sistem pencahayaan yang cerdas. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan secara umum dari sistem pencahayaan cerdas itu? Jadi kita features-nya atau kebutuhan utamanya bisa mengerjakan semuanya, ya, untuk kepentingan apa saja. Kemudian bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan dan yang jelas adanya garansi atau kita mendapatkan kelayaan dalam kita memakai barang tersebut. Nah, kemudian juga kalau kita lihat secara operasional juga pembelian sama, jadi tadi juga disinggung bahwa ada yang murah, ada yang mahal, atau yang bagus, ada yang tidak, itu juga kita harus mempertimbangkan. Kemudian user friendly, jadi kalau kita sudah bicara tentang cerdas, dari perencanaannya, penginstalan, commissioning, operasian, maintenance, dan segala macam, semua itu haruslah diperhatikan. Dan yang tidak bisa kita tinggalkan adalah performance-nya. Jadi apakah dia bisa secara baik merespon apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita dulu harus jalan, kalau sekarang mungkin dengan berbagai alat, bisa dengan gadget, bisa dengan suara, bisa dengan segala macam, sehingga itu bisa secara cepat mendapatkan respons yang kita inginkan. Juga tadi juga mungkin kaitannya yang disinggung Pak Astowa tentang mesh ya, jadi skalanya, jadi besarannya sampai luasannya segala macam, sehingga kita bisa mengontrol atau membuat sistem tadi tidak hanya satu area tapi banyak sekali area, bahkan sampai ratusan ribuan titik lampu bisa kita kontrol dengan baik. Nah, itu juga secara kita interoperable, jadi secara ekosistem sangatlah besar. Yang kemudian yang terakhir adalah yang cukup kita pertimbangkan, karena ini mungkin kaitannya bergerak dengan sistem wireless atau dan segala macam yang berkaitan dengan Wi-Fi. Nah, ini sebenarnya tidak mudah untuk diretas dan sangatlah berfungsi dengan sederhana dan mudah bagi kita semua. Apa itu wireless ya? Jadi kalau kita lihat ini akan mempermudah kita dalam mendapatkan pembiayaan dan operation cost. Jadi secara cost kalau dengan wireless mungkin kita tahu bahwa setiap sumber cahaya atau lampu itu membutuhkan kabel untuk biasanya untuk penyalaan, jadi kabel power. Tetapi untuk pengontrolan biasanya juga dibutuhkan kabel data. Nah, kalau dengan wireless, kabel datanya bisa dihilangkan. Jadi cost untuk membeli kabel atau mengadakan kabel data dan kemudian menariknya, instalasi segala macam bisa kita kurangi dengan peniadaan kabel-kabel data dengan wireless. Nah, kemudian juga
dengan hal seperti itu akan mempermudah dalam desainnya, mempermudah dalam install, commissioning, ya. Mungkin kita akan coba lihat nanti beberapa contoh yang bisa diberikan oleh Pak Sarifudin. Dan untuk mengoperasikannya juga kita akan jadi jauh lebih mudah, ya. Kemudian juga merubahnya satu dengan yang lainnya, kita juga akan bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Terutama kalau kita sudah dalam skala yang sangat besar, sangat ruwet, nah itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang mudah. Nah, balik lagi kita coba ke awalnya, traditional requirement-nya. Jadi kalau lighting itu biasanya dulu minta kontrol. Jadi kontrol ada switching, ada grouping, atau remote dengan segala macam, bisa dengan infrared dan segala macam, ya. Kemudian ada beberapa sistem yang kaitannya terhadap kontrol tadi dengan sistem 1 to 10. Ya, ini yang sering dulu dipakai karena dia memakai sistem untuk dimming, ya Pak, ya. Jadi pengondisian keterangan suatu penerangan atau sistem pencahayaan dengan low voltage seperti itu, 1 sampai 10 dengan 1 yang lowest dan yang 10 yang paling terang. Mungkin secara skematik lah seperti demikian. Kemudian berkembang adalah namanya digital addressable lighting interface, ya, dengan DALI. Jadi sudah mulai dengan digital, ya, key features-nya dia open protocol. Jadi ini adalah satu juga yang menjadi kebutuhan kita. Tadi Pak Sto juga menyebutkan adanya IEC segala macam, sehingga kalau kita dengan kebutuhan DALI, manufaktur yang memakainya adalah yang selalu tidak hanya satu tipe saja, dia itu bisa kompatibel dengan manufaktur-manufaktur yang lain. Nah, kemudian juga kita lihat dari 2, ya, sudah mulai dengan ada certification prosedur, sehingga semuanya bisa tercover oleh sistem tersebut dengan baik. Instalasinya juga cukup simple, ya, power control line segala macam, dan masih tetap dibutuhkan adalah mengenai wiring juga ada, tadi setelah topologi masih bisa dipakai sistem secara 3 or line, semua sebagainya kan bisa dipakai. Kemudian karena komunikasinya secara digital, bukan analog, nah dia lebih presisi, ya, dapat mendapatkan hasil yang lebih stabil, lebih baik, terutama dalam sistem dimming. Nah, kemudian bisa kita lihat semua bisa diadres, ya, secara sistem opening pada luas yang sangatlah besar, ya. Kemudian kalau kita bandingkan tadi DALI dengan 1 to 10, mungkin DALI adalah addressable, bisa di satu-satu. Kalau mungkin 1 to 10 satu grup dia DALI mungkin satu-satu. Nah, dia digital, tidak analog, dan ada standarnya. Nah, 1 to 10 hanya bisa kontrol, hanya switching on dan off dan simple dimming. Sedangkan DALI bisa segala macam sampai memanage kontrol, color control, ya, merubah warna dan segala macam, emergency lighting testing dan segala macam, sampai ke complex skin setting. Nah, kemudian ada bergerak lagi ke arah DMX. Nah, DMX di sini adalah sistemnya lebih luas, jadi dia bisa mengontrol sampai awalnya sampai 512 channel, jadi 12 grup. Bisa kita lihat cukup lebih banyak dibandingkan dengan sistemnya DALI, dan mungkin lebih simple, ya. Jadi dia semuanya masih tetap membutuhkan wiring. Jadi ini semua masih tetap kita lihat belum sampai ke wireless, ya. Masih membutuhkan wiring. Kemudian perlu ada transmitter, ada receiver, ya. Kemudian DMX driver, baru ke tiap-tiap node dari lampu-lampunya. Ini DMX. Nah, mungkin kita lihat tadi Pak Sutowo juga sudah menyinggung ada panel yang ruwet seperti itu. Ini juga demikian, ya. Jadi sebetulnya kalau kita memakai DMX, DALI dan segala macam yang awal itu belum dengan wireless, kita masih menerapkan adanya kabel-kabel data dari panel. Jadi kita harus menarik dari panel ini sebagai hubnya, kita lari ke tiap-tiap lampunya. Jadi di sana kan makin banyak kabel-kabel data yang berseliweran, yang ya mungkin kalau untuk ngecek ya mungkin satu persatu kita harus ada 2 orang di sini dan di sana, di sini, di sana. Jadi prosesnya juga makan waktu yang lebih atau cukup lama. Nah, kemudian untuk wireless, ya, kita coba untuk startnya seperti apa sih wireless itu pinginnya, ya. Jadi
sebetulnya satu hal yang kita butuhkan adalah satu integrasi secara elektronik. Jadi satu rumah lampu yang sudah ada sistemnya, sistem untuk wireless tadi, baik itu nanti apa kita coba lihat wirelessnya itu bisa apa saja. Di sana bisa mengontrol dan bisa dijadikan atau diadres, bisa dikontrol dari satu perangkat yang kita punyai. Dan kalaupun dia ada dalam situ, jadi dia bisa mempermudah istilahnya membersihkan terus semakin sedikit mungkin istilahnya barang-barang yang dibutuhkan untuk lighting seperti driver dan lain-lain semakin lama semakin kecil. Dan yang paling penting saya ada bisa mengontrol energy management ya energi dan maintenance management. Jadi kita bisa mengontrol terangnya berapa, power yang dipakai berapa. Ini kaitannya nanti dengan mungkin green building segala macam ini bisa dikontrol dari sini. Kemudian temperaturnya berapa, di PCB-nya juga bisa berapa karena sekarang sudah semua dengan LED ya. Supply voltage-nya berapa, supply level-nya berapa, semua. Bahkan sampai ke berapa lama dia sudah dipakai, itu juga bisa kelihatan. Sehingga kita bisa memberikan perkiraan lampu ini harus diganti kapan, dan segala macam. Seperti itu. Jadi secara energy saving, dia bisa scheduling, linking sensor, dan mungkin untuk maintenance juga banyak ya. Prolong life, real time status, historical data, dan payback claim verifikasi. Ini kita lihat di dalam artian temperatur seperti demikian. Nah, dari itu kita bisa coba lihat kalau dulu sebetulnya dengan sistem-sistem yang bukan wireless, ya, kita masih punya di sini adalah mungkin di sini ada programmable untuk user interface di sini lari ke mungkin tempat untuk mengontrol secara keseluruhan, ada switch-nya, kemudian ada keypad, kemudian ada remote control ya, dan baru lari ke tiap-tiap sumber cahaya. Di sini masih ada kabel-kabel data. Nah, kalau kita dengan wireless, kita sudah mulai menghilangkan semua ini, ya, kecuali mungkin light switch hanya untuk powernya saja. Karena yang akan lari ke sini hanya power, kemudian yang menghubungkan antara atau menghubungkan antara keinginan kita dengan lampu, ada bisa dengan gadget, bisa dengan PC atau dengan tablet, kemudian bahkan sampai switch-nya saja wireless. Jadi switches-nya tidak ada kabel data ke sana, atau bahkan ada switches sekarang yang sudah tidak ada kabel powernya. Itu juga sudah ada. Dan kemudian yang untuk remote control dan pengontrolan yang sehari-hari, kita bisa dengan smartphone atau mungkin dengan tab. Nah ini memberikan specialized hardware, property, kompleks, dan expensive yang lama seperti itu. Nah kalau kita decentralized lighting controlnya dengan wireless, nah kita bisa semua pakai tablet, ya, kemudian wireless switch di sini, kemudian smartphone dan segala macam. Kemudian ada juga kalau kita mau mencoba dengan gateway, karena kini misalnya ada keterbatasan wireless ya, jadi jangkauan wireless terhadap lampu-lampu atau mungkin device-device yang kita kendalikan. Misalnya kita berada di luar rumah segala macam, ya tetap dibutuhkan gateway opsional untuk menghubungkan perintah kita ke device-device yang akan kita nyalakan seperti itu. Nah, tadi ada standar hardware, open standard base, ya, tadi IEEE 80215 yang seperti Pak Ketua Umum tadi. Kemudian ini jauh lebih simple dan murahnya tadi sudah kelihatan di installation cost dan mungkin juga operation cost dan pemasangan segala macam. Nah, secara standar tadi dibilang important ya, jadi memang ada beberapa wireless ya, ada Bluetooth, ada Zigbee, ada Wi-Fi, ada IoT segala macam. Nah, ini semuanya bisa kita pakai ya. Dan sekarang kita mungkin memilihnya seperti apa ya, jadi tiap-tiapnya itu harus punya keinginan kita memilih sistemnya itu seperti apa, dan kita coba lihat ya. Hanya sebenarnya kita kaitkan dengan teknologi wireless, menggunakan device dan ekosistem Internet of Things atau dengan internet misalnya. Yang pertama adalah kita bisa pakai short range wireless communication, ya, bisa dengan Wi-Fi, Bluetooth, near field communication, radio frequency identification. Nah, tapi kita lihat nanti ada kekurangannya apa, karena mungkin kita lihat belum sampai ke Bluetooth
energy saving ya. Kemudian komunikasinya bisa dengan seluler atau GSM. Kemudian juga low power wide area network untuk area-area dengan kalau kita mau memakai wireless dengan cakupan luasan yang sampai skalanya sangatlah besar untuk PCU misalnya. Sampai itu kita bisa pakai long range ini. Kemudian ada narrowband IoT dan Zigbee. Nah, ini adalah penjelasannya seperti ini. Kita lihat kebutuhan secara sektoral nih, kaitannya karena kita di Himpunan Teknik Iluminasi adalah perencana ya. Kita membutuhkan kejelasan akan kita pakai seperti apa. Kalau dulu kita lihat tradisional sistem yang kecil ini, kita ada sensor lari ke centralized device di sini. Baru kemudian lari ke light, seperti tadi dengan DALI, dengan DMA, segala macam masih pakai seperti ini, belum dengan wireless. Nah, single point of failure masih kadang-kadang mati, kemudian karena instalasi-instalasi yang cukup jauh dan mungkin juga akan menyebabkan kita itu agak susah untuk menerima. Seperti kalau kebetulan saya sekarang ada di luar kota, di luar Jakarta, mungkin sesaat jangkauan atau mungkin komunikasi saya dengan presentasi saya ini diterima bapak-bapak juga ada sedikit terlambat 1-2 detik dan segala macam. Kemudian kita kalau pakai Zigbee, ada smart hub, sudah ada smart hubnya, yang di dalam device-nya ada, kita potong yang hubungan ke smart hub. Jadi kita sebagai koordinator saja di sini, dia akan lebih dekat. Jadi kesananya ke pengontrolnya adalah sebagai informasi saja, tapi langsung kita arahkan ke hubnya, langsung ke light-nya di sini. Nah, kemudian kalau untuk Bluetooth, juga demikian, tapi ada gateway-nya di sini. Jadi server sebagai istilahnya hanya information saja secara sensor, tapi bisa langsung ke tiap-tiap titik. Jadi kontrolnya tidak ke sana baru ke sini, tapi langsung ke tiap-tiap. Jadi no single point of failure. Dan jauh lebih cepat dalam artian langsung tanpa ada lag segala macam seperti itu. Baik, mungkin sedikit itu remote access, jadi tadi mungkin bisa dengan internet, kemudian corporate routernya bisa dengan private atau LAN. Nah, ini Bluetooth low energy-nya langsung ke tiap-tiap device, seperti dengan adanya gateway. Gateway kalau kita perlukan, misalnya kita tidak dalam jangkauan, misalnya di luar rumah atau di luar ruangan atau jauh, atau tertutup beberapa dinding atau segala macam, sehingga sinyal Bluetooth-nya tidak akan sampai ke device atau lampunya. Nah, ini kaitannya tipe komunikasinya Bluetooth, ini masih termasuk jarak dekat, ya Wi-Fi juga jarak dekat. Nah, 4G dengan seluler, LoRa jauh, jadi biasanya dipakai seperti itu. Nah, Zigbee itu bisa di dua-duanya, bisa jarak jauh sampai jarak dekat. Jaraknya dalam meter, bisa sampai jauh. Sekarang kalau kita lihat dengan sistem yang akan diperkenalkan dengan mesh, mungkin satu dengan nyainya jarak 10 meter, misalnya sampai ke 100 meter, di dalam 100 meter itu ada device yang sudah ada Bluetooth-nya, secara mesh dia akan menyambung sehingga jarak jangkauannya jauh lebih jauh di sini. Nah, tadi transmisi powernya juga kita dapatkan dari Pak Asto tadi sangatlah kecil dibandingkan yang lainnya. Nah, ini contohnya kalau di luar ruangan, mungkin kita lihat resolution dengan kita lihat dengan 4G, kemudian ada power line communication ini dengan kaitannya dengan istilahnya kabel power bisa dikaitkan seperti itu, bisa juga dengan GPRS, 4G, Narrowbeam Internet of Things Solution, dan ada LoRa. Ini kaitannya kalau di luar kota. Tapi kalaupun di dalam, mungkin lebih bagus yang menjelaskan adalah yang punya produk, nanti Pak Sarifudin, biar lebih jelas. Kalau saya jelaskan adalah keuntungan kerugian secara sistem, secara global seperti apa. Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada kombinasi dari pemakaian sistem tadi, seperti mungkin kita pakai Bluetooth dengan Zigbee jadi satu, itu akan ada untung ruginya seperti apa, atau mungkin Wi-Fi dengan apa segala macam itu bisa kita temukan di kemudian hari yang sekarang sudah banyak dikembangkan.
Mungkin itu dari saya, Pak Erlangga. Saya kembalikan ke Pak Erlangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beno. Sangat komprehensif untuk pemaparannya. Oke, Pak Sarifudin, untuk pembicara kedua akan ditampilkan slide-nya, Pak. Tolong. Ya. Kali ini Pak Sarifudin akan membawakan topik untuk solusi pencahayaan cerdas yang mudah dan cepat dengan teknologi Bluetooth Mesh. Silakan waktu dan tempat Pak Sarifudin. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di acara hari ini. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih juga kepada Pak Ketua Umum, Pak Ahmad Sutowo, Pak Ketua Umum HTI, Pak Beno, yang sudah sangat rinci sekali tadi menjelaskan fundamental tentang teknologi smart lighting. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, saya Arif dari Opel Lighting. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk 30 menit ke depan ya, 30 menit ke depan ini akan mencoba bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi smart lighting Bluetooth Mesh yang ada di Opel sehingga bisa menjadi solusi pada kasus-kasus yang mungkin terjadi di area Bapak dan Ibu. Oke. Selanjutnya, sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Beno terkait teknologi smart lighting ada beberapa. Saya ingin coba mengulas sedikit, kalau di Opel itu bukan hanya ada smart lighting Bluetooth Mesh, tapi juga ada DALI, ada DMX, dan ada LoRa yang tentunya mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita dapat mengupas secara tuntas masing-masing sistem controller ini. Untuk kali ini kita akan coba bahas satu jenis yaitu Bluetooth Low Energy Mesh ya. Oke, di 30 menit ke depan yang akan kita bahas yang pertama adalah pengenalan tentang sistem smart lighting Opel Bluetooth Low Energy Mesh ya. Di sini ada dua jenis ya. Yang kedua, tentang aplikasinya. Aplikasinya di sini ada dua macam, yang berbasis smartphone dan yang kedua berbasis notebook atau PC. Dan yang ketiga, ada beberapa studi kasus proyek-proyek yang telah dilakukan oleh Opel. Oke, selanjutnya terkait pengenalan.
terima kasih sudah menyimak terkait fitur tadi untuk aplikasi Smart Lighting Opel. Jadi kita coba jabarin satu persatu ya untuk benefit-benefitnya yang kita dapatkan dari sistem ini. Jadi yang pertama sudah sangat dibahas tadi oleh Pak Beno terkait kemudahan dan kecepatan terkait instalasi karena tidak butuh gateway dan tidak perlu tambahan wiring. Tentunya ini sangat bisa jadi solusi bagi pengelola gedung-gedung lama, gedung-gedung existing yang ingin menggunakan gedungnya itu upgrade menjadi pencahayaan yang cerdas tanpa perlu menambah kabel lagi. Bayangkan ketika gudangnya sudah ada wiringnya dan ingin dibuatkan pencahayaan cerdas, bagaimana rumitnya untuk mengatur ulang kembali wiring. Tapi dengan sistem ini, kita bisa melakukannya tanpa perlu ada tambahan wiring. Plug and play dan langsung bisa berfungsi. Yang ketiga, adanya maksimum energy saving. Kita bisa lihat nanti berikutnya terkait studi kasus berapa persen sih penghematannya terkait penggunaan smart sensor. Karena di sistem kami itu ada dua macam ya, ada software dan ada hardware. Dan hardware-nya ini termasuk luminaire dan juga sensor. Oke, yang keempat, beberapa skenario bisa kita lakukan tentunya dengan aplikasi ini. Jadi kita bahkan bisa membuat skenario yang hampir tak terbatas. Bayangkan jika kita punya satu gedung, ingin membuat skenario tentunya kita perlu yang konvensional itu tentunya akan membutuhkan beberapa macam saklar. Saklar 1 untuk kegiatan A, saklar 2 untuk kegiatan B dan sebagainya. Dan ketika kita menggunakan software Smart Lighting, kita akan bisa membuat berbagai macam skenario seperti pada video sebelumnya ya. Dan selanjutnya ada fungsi pada aplikasinya itu fungsi otomatis ketika setup itu untuk daylight control dan mode koridor. Dan selanjutnya fungsi berikutnya kita tidak membatasi perangkat ini terkait koneksi antar muka dengan perangkat lain sehingga kami juga menyediakan fitur smart relay sehingga memungkinkan untuk sistem ini bekerja walaupun device-device-nya itu tidak menggunakan Bluetooth. Misalkan lampu-lampu konvensional biasa itu tetap bisa terhubung dengan sistem ini. Selanjutnya terkait maximum security, artinya di sini si sistem ini tuh menggunakan login user. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sistem dan mengoperasikan seenaknya. Jadi ketika awal ingin kita setup itu memerlukan adanya user management atau register terlebih dahulu ya. Yang selanjutnya excellent and affordable, ini sudah sangat dibahas tadi oleh Pak Beno juga bagaimana bisa mengurangi jam kerja dan material kabel dan sebagainya. Oke, di sistem Opel Bluetooth Low Energy Smart Lighting di sini kita ada dua teknologi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Yang pertama ini Smart Classic dan nanti aplikasinya ada di smartphone Bapak Ibu, bisa di-download secara gratis. Dan yang kedua adalah Smart Connect Box. Ya, Smart Connect Box ini aplikasinya bisa dilihat di notebook atau PC. Dan di sini ada tambahan hardware berupa hardware yang hitam itu. Di situ namanya Smart Connect Box ya. Kalau yang Smart Classic tidak perlu tambahan device yang lainnya. Oke, berikut user interface dari tampilan Smart Classic System. Jadi paling pojok paling kiri itu ada beberapa device yang tercover. Di sini di satu project ini bisa sampai 100 device tercover. Lalu yang kedua ini area test, maksudnya di sini di satu project tersebut kita bisa membuatkan beberapa area-area juga. Dan selanjutnya ada skenario, dan skenarionya kita bisa atur seperti video yang sebelumnya tadi. Jadi ada ruang meeting, ada ruang kerja, koridor, kita bisa atur sekeinginan kita terkait penggunaannya. Dan selanjutnya berikut user interface tampilan ya, tampilan dari device Smart Connect Box. Tampilannya berbeda karena ini tampilan di PC komputer. Jadi di sini lebih lengkap lagi sampai ada energi grafik, monitoring, sampai scheduling. Dan sampai ada remote juga, karena dengan menggunakan device ini, tadi ada port untuk connect ke LAN, Ethernet, sehingga Bapak Ibu bisa mengontrol suatu gedung bahkan dari remote area. Misalkan Bapak Ibu ada gedung di Jakarta, Bapak Ibu sedang liburan, misalkan ke Bali, dan Bapak ternyata harus dicek segala macam, dikontrol itu bisa dengan device ini. Nah ini contoh fitur tampilan untuk pembuatan skenario ya. Dan ini beberapa produk-produk yang saat ini bisa menggunakan fitur ini dan tidak terbatas pada produk lain karena produk yang on-off atau berbasis DALI atau berbasis 1 to 10 itu masih tetap bisa terhubung ke jaringan sistem ini. Nah terkait
aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk lampu-lampu Opel, karena lampu Opel Bapak Ibu mungkin bisa melihat kami general lighting, jadi kebutuhan lightingnya pun sifatnya general, seperti kamar kantoran, sekolah, perpustakaan, dan sebagainya. Oke, ini tadi sempat disinggung di awal tentang fungsi tambahan dari sistem ini, karena ini satu sistem ya, jadi di sini kami juga menyediakan sensor. Sensor di sini ada sensor daylight dan sensor untuk microwave yang untuk ketinggian ceiling bisa sampai 14 meter. Dan di satu sensor ini ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi untuk temperatur, untuk suhu, keberadaan, presence, dan daylight control. Oke, selanjutnya di sini lebih ke fitur dari produknya, dari sistemnya ya, antara klasik dan Smart Connect Box. Kita bandingkan satu-satu. Jadi misalkan Bapak Ibu punya kasus untuk area yang sifatnya small to medium. Small to medium ini kita bisa gunakan sistem klasik ya. Sistem klasik ini Bapak Ibu sama sekali tidak memerlukan perangkat tambahan. Jadi cukup device luminaire dan apps smartphone ya. Itu yang pertama, jadi kapasitasnya untuk small to medium. Yang kedua, ketika Bapak Ibu punya project yang sifatnya building tower misalkan, yang perlu untuk terintegrasi antara lantai 1, lantai 2 dan sebagainya, itu memerlukan satu perangkat tambahan yang Smart Connect Box dan fitur-fiturnya juga lebih banyak ya. Itu Smart Connect Box namanya. Jadi ada klasik, ada Smart Connect Box. Jadi ada dua macam. Nah, masing-masing ada kelebihan kekurangannya masing-masing ya. Untuk klasik ini sangat simple, jadi hanya butuh smartphone saja. Smartphone-nya bisa gunakan dengan handphone versi 4 Bluetooth-nya sampai terbaru. Dan di sini dia independen ya, dan sudah bisa menggunakan terintegrasi dengan wireless sensor dan wireless saklar ya. Kalau Smart Connect Box secara sistem topologi, ini bisa terintegrasi dengan sistem lain seperti DALI. Karena di Smart Connect Box ini ada port DALI. Sehingga kalau misalkan tadi ada beberapa lampu yang berbasiskan DALI, itu masih bisa terhubung dengan device ini. Selain itu juga ada fitur-fitur untuk memungkinkan dia terhubung dengan building management system. Nah, jadi ini bisa terintegrasi dengan DALI, dengan building management system. Itu bedanya. Selain itu kapasitasnya bisa sampai mungkin sehingga terbatas lah untuk penggunaan perangkat hardware yang Smart Connect Box ini. Oke, ini beberapa fitur yang membedakan antara Smart Lighting System klasik dengan Smart Connect Box. Ya, bisa dilihat sebelah kiri itu yang di checklist hijau itu kemampuan Smart Lighting System klasik ya, dan yang warna hitam Smart Connect Box. Jadi untuk device ketika kita ingin lebih dari 100 terhubung di dalam satu project bisa lebih pakai Smart Connect Box ya, dan ingin dikontrol misalkan dari luar area, remote area juga bisa, penggunaan grafik, energi dan lain sebagainya itu lebih banyak fitur-fiturnya. Nah, secara sistem seperti ini, jadi kalau untuk yang close area, sistem yang lebih simple, kita bisa gunakan classic system. Dan jika ingin lebih banyak lagi areanya, bisa berlantai-lantai gitu, ini bisa gunakan Smart Connect Box. Dan ini juga ada port IP-nya ya untuk Ethernet dan DALI. Ini bisa terintegrasi dengan jaringan perangkat lain. Ini contohnya tampilannya. Jadi tampilannya kalau Smart Connect Box ini, Bapak Ibu bisa manfaatin fitur-fiturnya itu monitoring energi dan monitoring keberadaan orang itu kita bisa ukur di sini. Berapa sih penghematan dari LED-nya, berapa sih penghematan dari sensor-sensornya. Itu sangat mudah terlihat di sini, bisa kita ambil reportnya. Terus berapa suhunya, berapa konsumsi energinya, dan bisa mengontrol lampu-lampu lain dengan mudah. Dan yang pojok kanan atas ini ya, pojok kanan atas itu merupakan fitur scheduling. Artinya Bapak Ibu bisa menjadwalkan di gedung Bapak Ibu setiap hari Senin, Selasa sampai Sabtu itu ada kegiatan lampu area mana akan on, area mana akan dim, itu bisa diatur secara terjadwal. Oke, selanjutnya berikut lebih mudah-mudahan ini ada sedikit video ya. Video ini mudah-mudahan mengenalkan kira-kira nanti setup dengan Bluetooth ini seperti apa. Step by stepnya ini yang simple ya. Dan ini untuk yang klasik. Nanti kesempatan berikutnya kita coba akan sharing tentang setup yang Smart Connect Box. Jadi ini untuk setup yang klasik ya. Dari mulai awal sampai ke akhir. Mari kita simak bersama-sama.
Ya, jadi yang pertama ini seperti biasa kita tentukan dulu layoutnya. Ya, jadi ada 6 step ya. Install. Ya, untuk instalasi lampu seperti biasa, tidak ada bedanya dengan lampu konvensional biasa, hanya install saja, sambungkan lampunya ke jaringan AC. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa download aplikasinya di Apple Store atau Google Play Store. Opel Smart, di situ bisa Bapak langsung download. Setelah download, seperti biasa, seperti aplikasi software yang lainnya, kita perlu registrasi terlebih dahulu. Mudah sekali ya registrasinya, tinggal masukkan email, send code, nanti kode verifikasinya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Nah, kode verifikasi itu untuk mengkonfirmasi bahwa betul Bapak Ibu sebagai installer atau pengguna. Setelah kita pasang, lalu kita buat contoh project. Misalkan contoh project yang pertama adalah project Opel Smart Lighting. Kita namai seperti itu. Oke, nah di area itu kita tinggal menambahkan menambahkan lampu yang terpasang. Nah, di sini itu fungsi commissioning. Jadi ketika lampu tadi sudah terpasang semua, sekarang kita mencari lampu-lampu yang terpasang di area kita. Dan ini lampunya akan broadcast ya, sistemnya akan broadcast, akan mencari, melist ya. Bukan hanya lampu. Di sini lampu, ada saklar, ada sensor, semua akan teridentifikasi. Contoh misalkan di sini hanya ada 8 lampu. Jadi 8 lampu ini semua akan teridentifikasi. Kalau misalkan di situ ada 100 lampu, 100-100-nya akan teridentifikasi. Dan di sini kita bisa tandai satu-satu mana nih yang akan kita masukkan ke dalam project tersebut, mana yang enggak. Nah, caranya dengan identify. Ketika kita identify, itu akan menandakan lampu yang mana yang menyala, blinking. Nah, itu tandanya bahwa lampu tersebut yang akan kita masukkan ke project ya. Nah, ini contohnya lampu ini tidak ada sistem Bluetooth-nya, lampu meja belajar dan lampu pijar, tapi masih bisa terhubung dengan smart relay. Oke, kita anggap semua yang ada di area kita adalah lampu-lampu yang akan kita masukkan ke project. Kita add semua lampu, tunggu beberapa saat sampai kita masukkan ke dalam sistem. Oke, setelah ada successful add to system. Nah, di sini lampu-lampunya semua sudah ada nih, kita sudah tergrouping oleh kita. Lalu selanjutnya kita buatkan skenario. Nah, skenario di sini kita bantu dengan smart switch. Ini opsional. Bapak Ibu bisa pakai smart switch atau misalkan Bapak Ibu nyaman dengan handphone saja, bisa tanpa menggunakan smart switch ini. Cuman kadangkala ketika kita menggunakan handphone, wah sulit. Di mana nih nyari handphone lupa nyimpen atau mungkin handphonenya ketinggalan. Makanya kami menyediakan fasilitas hardware switch yang tetap pakai Bluetooth juga. Ya, kalau di smart switch ini kan skenarionya tadi ada 4 ya. Tapi kalau untuk di aplikasi ini bisa sampai tak terhingga skenario-skenarionya. Dan ini firmware-nya yang lama, kalau yang baru itu bisa sampai 6, 8, itu skenarionya banyak. Dan ini contoh skenario, contoh grouping ya. Contohnya yang pertama ada downlight 1, downlight 2, dan ada panel. Skenario pertama kita matikan downlight-nya atau dimming ya, dan panelnya dinyalakan. Itu skenario pertama. Dan selanjutnya. Jadi secara simple ya fungsi skenario ini kita bisa bayangkan mungkin Bapak Ibu punya suatu gedung. Ketika Bapak Ibu gedungnya multifungsi, misalkan kita sekat-sekat lah gedungnya ya, antara gedung A, B, C kita akan sekat-sekat. Tanpa harus mengubah wiring, Bapak Ibu bisa merubah grouping lampu secara sistem gitu. Jadi dengan adanya sistem ini kemudahannya seperti itu. Ya, ini contoh skenario yang sudah terpasang. Misalkan, oh ini tombol nomor 2 menyala semua panel, tombol nomor 3 menyala semua downlight. Dan ini contoh kalau sudah diintegrasikan sensor ya. Step berikutnya adalah tentang user control. Nah, jadi di sistem ini kami mengaplikasikan user management. Jadi ada 3 tipe pengguna. Yang pengguna pertama adalah sebagai owner atau installer. Tipe kedua adalah manager.
manajer departemen misalkan, dan tipe user ketiga adalah sebagai staff ya. Dan di sini untuk masing-masing pengguna itu masing-masing punya otoritas yang berbeda. Tentunya jika karyawan staff itu otoritasnya dia hanya menyalakan, mengoperasikan lampu, mengubah skenario, dia bisa. Tapi untuk mengubah susunan lampu, grouping lampu, skenario itu hanya bisa dilakukan oleh installer atau owner. Jadi mudah seperti ini, ketika ada orang lain yang ingin mengakses, mungkin nyari-nyari nih, ketika kita ada satu project baru, smart lighting akan bingung. Wah ini kalau nggak pakai saklar, mana nih saklarnya, bingung ya. Kita tinggal pasang QR code di sana, dan kita kasih instruksi seperti ini ya, ada poster. Jadi ketika pengguna ruangan baru tinggal scan barcode-nya, dan dia bisa langsung terregister sebagai user di sana. Ya, begitu sekilas. Terima kasih sudah menyimak ya tentang step by step instan ya untuk sistem smart klasik. Yang Smart Connect Box sedikit lebih advance ya, karena di sana ada fungsi-fungsi lain seperti remote, scheduling dan sebagainya. Dan saya dengan senang hati untuk berbagi dengan Bapak Ibu di lain kesempatan. Oke, studi kasus. Jadi sebelumnya kita sudah coba. Ini sistem ini bisa menghemat berapa persen, karena tujuannya kan untuk penghematan dan untuk kemudahan. Jadi kami ada sedikit coba simulasikan ya, ada contoh satu gedung, ini satu gudang. Ada satu gudang yang kita coba simulasikan antara pencahayaan biasa ya, yang standar tanpa smart lighting, tanpa smart system. Yang kedua dengan smart system. Dengan smart system di sini maksudnya dengan ada tambahan sensor yang men-trigger ke suatu reaksi tertentu. Nah ini gudangnya seperti ini. Karena kebetulan kami lagi desain juga seperti ini, ada gudang luasnya kurang lebih 23.000 meter persegi. Jadi tampilannya seperti ini, lampunya lumayan ya. Dengan pencahayaan tanpa smart lighting, lampunya full menyala. Kita bayangkan lampunya itu ketika malam, tidak ada grouping, tidak ada pembatasan, ya menyala full, aktivitas di koridor manapun, lampunya menyala full 100%. Ya hasilnya seperti ini, lampunya 100 lux ya, atas 110 lux. Dengan isolan seperti ini. Nah, memang sih walaupun ya masih masuk target, dikatakanlah 120 lux ya targetnya, itu dengan lampu kami karena efikasinya tinggi itu bisa di bawah 5 watt per meter persegi. Cuman karena penghematan itu adalah pilihan. Nah, kita coba nih aplikasikan dengan smart lighting ya. Jadi sebelumnya ini tanpa pencahayaan cerdas, standby 100%, lux average-nya 133 lux, dengan LPD-nya atau light power density-nya itu sekitar 1,98 watt per meter persegi, dengan target warehouse itu biasanya di bawah 5 watt per meter persegi ya. Kita sebetulnya masih masuk target ya. Tapi kita coba simulasikan dengan pencahayaan cerdas seperti ini. Kita tambahkan sensor dan Smart Connect Box. Ya, hasilnya memang ketika kita anggap lampunya itu standby ya, lampunya standby itu seperti ini. Kita anggap tidak ada operator di sana yang kerja. Jadi ketika standby itu koridor-koridor semua menyala 10%. Nah untuk keamanan jadi kita tidak matikan full. Kita bisa anggap semua koridor itu nyalanya 10%. Alhasil di sini luxnya sekitar 20 lux. Dan lampu hanya akan aktif ketika ada orang kerja mindahin barang di satu koridor, bahkan di satu rak tertentu gitu. Misalkan di satu rak A sekian, di situ orang kerja naikin lampu, hanya area situ saja yang bekerja, dan sekitarnya bisa jadi total mati atau redup ya. Di sini bisa menghemat berapa persen ya, kita lihat ya. Sebelumnya itu 1,98 watt per meter persegi, dengan smart lighting itu bisa 0,4 watt per meter persegi. Jadi ada penghematan tambahan sebesar 80%. Ya, 80% ini sangat tinggi ya. Kita asumsikan ini dengan maksimum ya, tanpa kegiatan tadi ya. Kalaupun ada kegiatan kita bisa hitung ulang ya. Di sini sampai 80% penghematannya antara pencahayaan standar dengan pencahayaan dengan smart sensor. Dengan smart lighting plus sensor. Ya. Lalu seperti apa sih layoutnya ketika kita ingin menambahkan smart lighting? Jadi simple sekali di sini, karena ini yang Bluetooth ini tanpa perlu adanya tambahan kabel. Jadi di situ simple, hanya butuh sensor saja.
Kebetulan sensor yang kita pakai ini punya jarak radiusnya itu 7 meter atau diameter sekitar 14 meter. Jadi kalau di lampu high bay kita ini per 2 lampu itu 1 sensor. Ini bisa kita aplikasikan sesuai kebutuhan karena bisa jadi kalau tergantung semakin rapat sensornya tentunya skenario yang bisa digunakan juga semakin smooth atau bisa juga kita atur per koridor. Tentunya saat ketika masuk ke 1 sensor reaksinya bisa beragam ya, tergantung dari pemrogramer atau installer yang pasang di sana. Jadi simple, dengan sensor atau dengan smart system hanya perlu nambah 1 sensor saja per 2 lampu di sini contohnya dan menambahkan smart connect box di sini per 100 device. Oke. Dan ini hasilnya. Yang kedua ada studi kasus tentang smart office di sini contohnya. Jadi kita ada contoh suatu kantor dengan tingkat pencahayaan alaminya ini kurang lebih di atas 60%, jadi banyak kaca. Nah di sini kita menggunakan sensor cahaya. Yang sensor cahayanya itu ditempatkan di pinggir jendela, fungsinya ketika ada pencahayaan alami di siang sampai sore ya. Karena kita ukur ini si kantornya itu ternyata ketika sore-sore itu masih di atas 1000 lux gitu. Jadi sayang kalau misalkan ketika cahaya masih masuk, lampunya semua beroperasi, itu bisa tinggi, bisa sampai 4,58 watt per meter persegi. Tapi ketika kita gunakan sensornya, kita aktifkan, jadi kita kolaborasikan antara sensor dengan lampu, antara pencahayaan alami, dikombinasikan itu bisa menghemat sampai 1,37 watt per meter persegi. Jadi 70% lebih hemat dengan teknologi ini. Jadi contoh ya penempatan sensornya seperti ini ya. Nah seperti ini, jadi ini pun sama, tidak ada wiring tambahan, hanya cukup menambahkan sensor saja dan jika diperlukan di situ bisa menambahkan saklar Bluetooth juga di situ. Oke, yang terakhir ini adalah beberapa referensi project smart lighting Opel Bluetooth Low Energy Mesh ya. Kebanyakan memang sudah diaplikasikan di sini di Eropa. Partner kita di Eropa sudah banyak menggunakannya. Contoh di satu sekolah, ini sekolah di Belanda, sudah memasang satu sekolah di sini sekitar 3 lantai dengan menggunakan 7 smart connect box dan mereka bisa menghemat 115 jam kerja atau sekitar 10 hari kerja lah untuk kontraktor mengerjakan instalasi ini dibandingkan dengan pengerjaan menggunakan dali ya. Nah di sini alhasil mereka analisa bisa menghemat 40% dari sisi LED dan 15% tambahan dengan penggunaan sensor. Oke, dan di sini pun testimoni dari sisi penggunanya, dari guru-gurunya, mereka menikmati adanya teknologi ini ya, karena dynamic itu. Contoh beberapa project juga di Belgia, di Eindhoven, ini beberapa yang sudah menggunakan teknologi ini. Ya, di Brussel, Belgia, ini juga di Belgia. Ya, sudah banyak sebetulnya di Eropa ini diterapkan karena mereka sangat konsen terhadap energi biaya listrik ya. Oke, ini beberapa fitur tambahan terkait Bluetooth ini karena teknologi smart lighting ini sudah semakin maju lagi. Pencahayaan ini tidak hanya bagaimana menggunakan smart lighting, tapi juga bagaimana mengaplikasikan cahaya ini sehingga bisa mengadaptasi terkait kegiatan motion manusia. Sehingga kami juga ada fitur tunable white. Fitur tunable white ini berfungsi mengubah ambience cahaya dari warm white ke cool white ya. Ini sangat berguna sekali untuk beberapa area seperti area kerja, area rumah sakit yang mungkin membutuhkan biasa ya membuat mood orang itu bisa berubah ketika serius, santai seperti itu. Apalagi di rumah sakit ya, bagaimana pasien itu membutuhkan ketika tidak ada dokter, mungkin dia membutuhkan kenyamanan, dia berubah ke warna neutral white atau warm white, ketika ada dokter dia ke cool white dan sebagainya. Ini contoh-contoh aplikasinya seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan sebagai sebuah solusi di area kerja Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, saya ucapkan, silakan ke narasumber. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Sepertinya
sudah banyak sekali nih chattingan di sini untuk menanyakan kepada pembicara ya. Mungkin dengan Pak Arief bisa di podium dulu ya, bisa di depan ya untuk bisa menjawab ini. Mungkin kalau dari Pak Beno online dari sana. Nomor satu, selamat sore Pak Heru dari Pak Heru Budi. Beliau bertanya nih Pak Arief, apakah Opel mempunyai produk lampu untuk gelanggang olahraga, di mana lampu dapat memenuhi lux lapangan indoor, entah badminton, entah basket lapangannya. Ya sekitar 2000 sampai 2500 lux. Nah, ini tidak menimbulkan efek samping suhunya di lapangan ikut naik, Pak. Jadi kalau maksudnya adalah di lapangan suhunya naik, dia nggak ada efek sampingnya ke lampu gitu. Karena pada keadaan suhu dia naik 2 derajat di suhu lapangan, itu lapangan jadi merasa tidak nyaman. Nah, kira-kira ada nggak, Pak? Oke, terima kasih ini atas atensinya dari para peserta, Bapak Ibu semua. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu begitu antusias dengan acara ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tentunya terkait pertanyaan, ini kami juga memonitor ya di kolom komentar ini banyak sekali pertanyaan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk kami bisa merespon dan memberikan solusi. Oke. Tadi Pak Herlangga pertanyaannya adalah terkait aplikasi lampu di sarana olahraga ya Pak ya? Ya boleh, ya. Ya, tentunya untuk sarana olahraga kita sudah punya beberapa referensi project, bahkan di Eropa itu banyak arena-arena olahraga indoor maupun outdoor sudah menggunakan Opel. Jadi secara ringkas kami jawab itu memungkinkan untuk lampu-lampu olahraga. Bahkan terakhir itu kami sempat membuat simulasi untuk stadion, ya stadion dengan standar FIFA ya, standar FIFA kelas grade C. Itu kami masih bisa dari sisi iluminasi lampu kita masih mumpuni. Seperti itu. Terkait perubahan suhu mungkin tadi ya, terkait perubahan suhu dari sisi lampunya itu tidak masalah Pak. Lampunya udah tahan terhadap perubahan suhu dari rata-rata sih dari minus 40 sampai 50 derajat. Ya. Rata-rata sih seperti itu, ya. Oke, berarti ada Pak ya? Ada Pak, ada. Oke, baik. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab kepada Pak Heru. Selanjutnya kita jawab dulu ke Tata Mulia nih ya dari MEP Tata Mulia. Apakah untuk high bay ada yang complete motion sensor dan dimmingnya Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi untuk high bay kami ada, kebetulan high bay kami ya, itu ada beberapa tipe. Jadi yang pertama itu tipe standar, itu ada on off saja, tidak ada sistemnya. Tipe kedua, high bay-nya ada dalinya. Jadi di situ ada kontrol dali, bisa di-connect ke dali controller. Yang ketiga, ada Bluetooth-nya, jadi bisa dikontrol dengan perangkat Bluetooth. Dan yang keempat, ada individual integrated sensor. Nah, jadi yang integrated dengan sensor ini, di situ sudah ada remote-nya. Jadi ketika Bapak punya project, tapi tidak ingin menambahkan perangkat sensor, bisa gunakan perangkat tersebut sebagai solusi. Jadi sudah ada sensornya di situ, dan bisa dikontrol Pak Erlangga. Gitu. Jadi udah ada sensornya di situ Pak. Sudah ada intinya. Oke. Ya. Baik, terima kasih sudah menjawab singkat, padat, dan langsung bisa terjawab. Sekali lagi langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak ini sudah ada Opel ini sudah ada TKDN belum Pak? Oke, saat ini saya jawab belum. Oke, next Pak ya. Ya. Coming soon. Coming soon. Nah, kalau materi ada yang nanya materi bisa di-download apa enggak ya nanti bisa kita berikan ke admin ya untuk materi ya. Kita lewat aja. Saya coba bacakan yang lainnya karena ini antusias sekali. Semoga bisa cukup waktunya. Dikarenakan peluang di government ini besar dan syaratnya juga harus TKDN, berarti nanti untuk proyek di pemerintah belum bisa dulu Pak ya? Atau gimana Pak? Jawab. Oke, terkait TKDN sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu dari manajemen kami itu sudah membicarakan
ketertarikan mereka karena mereka juga punya data ekspor ya, data ekspor dari Shanghai ya ke Indonesia. Jadi demand untuk lighting ini masih besar dan banyak sekali demand-nya, dan tim manajemen kami sudah mempertimbangkan bagaimana untuk membuat fasilitas di sini, dan itu dalam pertimbangan Pak, dan dalam pembahasan Pak Erlangga. Kami tentunya mempertimbangkan. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang. Nah, ini pertanyaannya kepada kedua penanya nih, Pak Beno dan Pak Arif nih. Tanya Pak Beno, tanya Pak Arif nih. Bagaimana pertimbangan kontrol menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan atau wireless yang lain untuk security, untuk gangguan lain, misalnya interference dan lain-lain. Kira-kira gimana Pak tanggapannya? Mungkin Pak Beno atau Pak Arif, silakan. Pak Beno, silakan. Baik. Pemilihan tadi jelas kita mesti tahu secara sistemnya seperti apa ya. Jadi kalau untuk sistem mau pakai Bluetooth mesh atau mungkin pakai yang lainnya, itu biasanya kita melihat kendala yang dipunya itu seperti apa. Apakah ruangan-ruangannya tidak menyambung satu dengan yang lainnya. Kalau Bluetooth mesh tadi jelas ya, antara lampu satu dengan yang lainnya itu masih bisa terhubung secara connecting Bluetooth ya. Jadi kalaupun sudah tidak ada connectingnya Bluetooth lagi yang bisa menjangkau titik lampu yang lain, biasanya dibutuhkan tadi istilahnya mungkin seperti gateway atau mungkin ada smart box tadi, ada tambahan seperti itu. Jadi kalau mungkin tadi Pak Arif bilang bahwa untuk lantai yang sampai 1 sampai ke 10 atau sampai ke puluhan lantai, saya yakin smart box-nya itu ada pada tiap lantai atau satu lantai bisa beberapa smart box. Karena jangkauan itu yang akan membuat dia mendapatkan sinyalnya atau perintahnya masuk ke situ. Sedangkan kalau yang lain-lainnya juga kita mesti lihat keterbatasannya. Seperti tadi mungkin Bluetooth, walaupun Bluetooth mesh, apakah bisa dipakai untuk PCU? Nah, jangkauannya seperti berapa? Seperti PCU kalau dipakai dengan Bluetooth, kemungkinan besar masih belum, karena jarak PCU itu biasanya satu lampu dengan yang lainnya katakanlah 30, 40, 50 meter, bahkan kalau di daerah-daerah yang istilahnya jarak-jarak lampunya bisa 100 meter, 200 meter satu. Nah, itu hubungan satu dengan yang lain juga sangat berpengaruh. Dan satu hal yang kalau kita sudah bicara dengan wireless atau Internet of Things segala macam adalah satu kestabilan sinyal tadi. Jadi apakah kalau kita Bluetooth, walaupun kita dekat, ketutupan istilahnya sesuatu yang tidak atau mengeblok perangkat Bluetooth kita yang lain, itu akan membuat sinyal kita melemah sehingga mungkin terhadap ada sedikit interference atau gangguan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mau milih seperti apa, itu setiap sistem itu ada keunggulan, ada kelebihannya, kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Beno. Pak Arif gimana tanggapan? Kalau yang saya tangkap mungkin di sini interference dari sisi kehandalan teknologi, Pak. Jadi kalau misalkan tadi bagaimana nih sistem ini, ya, bagaimana sistem ini bekerja, apabila ada interference bagaimana. Jadi jangan khawatir Pak, karena sistem ini sudah terenkripsi. Ketika lampu atau kita katakan lampu ya, device ini sudah kita daftarkan ketika tadi broadcast, kita install aplikasi dan kita broadcast, itu sudah terdaftar di satu handphone. Nah, ketika ada handphone lain itu membroadcast dan ingin coba mempairing, itu tidak akan bisa. Seperti itu. Jadi dia hanya akan terregister di handphone pertama sampai aplikasi handphone yang pertama ini mendelete lampunya di situ. Oh, ini saya nggak mau nih lampu ini, saya keluarin. Saya keluarin, nyalain lagi, handphone kedua masuk dengan user yang berbeda. Kita cari lagi nih lampunya, oh lampunya ketemu. Nah, itu bisa. Jadi terkait interference dengan jaringan yang lain, itu sudah terenkripsi dan sudah terpairing lah, sudah terpairing, dan itu sudah kita pastikan aman, Pak. Seperti itu.
Baik, baik. Ya. Terima kasih Pak Arif, Pak Beno, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan Pak Dean Elang. Apakah ini kepada Pak Arif nanya ini? Apakah Opel mempunyai lampu waterproof yang dapat diinstal di dasar kolam, ya kolam renang, mungkin kolam ikan kali bisa juga, dan dapat dikontrol dengan sistem DALI sehingga kita bisa ngatur gradasi warna air di kolam tersebut, Pak? Silakan, Pak. Bagus sih pertanyaan juga. Kolam. Oke, jadi terkait teknologi lampu ini, lighting ini sangat luas ya Pak ya. Ada yang namanya general lighting, ada architectural lighting, ada special lighting, ada explosion proof lighting. Jadi untuk saat ini untuk saat ini kami lebih banyak di general lighting ya. Saat ini kami lebih banyak di general lighting. Adapun tim domestik kami di pusat di Shanghai memang ada beberapa produk domestik yang bisa special lighting, dan untuk lampu kolam renang saya rasa belum seperti itu. Oke. Ya. Baik. Untuk Pak Nizar Rosidi, ini tipe apa yang bisa diberikan untuk instalasi yang lama? Nah, ini instalasi yang lama dengan produk Opel agar ekonomis. Kira-kira existing lah Pak ya. Jadi ini maksudnya lampu existing ingin dibuat smart lighting gitu Pak Herlangga ya? Iya, seperti mungkin. Oh iya, ini pas banget ini Pak solusinya Pak. Jadi kalau lampu Betul. existing kan sudah ada grouping-grouping lampunya sendiri ya Pak ya. Sudah ada tarikan kabelnya, ada grouping saklarnya. Nah, kalau dengan Bluetooth ini nggak perlu dirubah Pak. Gitu. Jadi grouping existing itu biarkan seperti itu aja, nggak apa-apa. Jadi retrofit aja, retrofit. Oke. Retrofit Oh, biasa, retrofit aja ya. Ya, retrofit aja. Dan nanti grouping ulangnya melalui handphone, melalui aplikasi. Baik itu lewat smartphone atau melalui desktop PC ya. Jadi grouping existing tidak perlu dirubah. Seperti itu. Oke. Berikutnya dengan Pak Irwan, dengan sistem yang terupdate saat ini, apakah sistem penerangan ini berdampak terhadap penghematan energi? Jika iya, berapa besar penghematan yang ditimbulkan? Nah, ini nanya efisiensi, Pak. Ya, ini pertanyaan ini bisa relatif ya, tergantung aplikasi juga. Karena tiap-tiap aplikasi mungkin tingkat penghematannya bisa berbeda-beda. Tadi contohnya yang di Belanda itu bisa penghematan tambahan 15%. Terus contoh kalau sangat signifikan itu tadi satu gudang itu bisa sampai 70%. Jadi ini tidak bisa, tidak ada, kalau menurut saya sih tidak ada tolak ukur yang pasti gitu. Yang minimal 15% tambahannya. Mungkin ada. Baik, terima kasih Pak. Pak Beno. Silakan Pak Beno, kalau mau nambahan. Kalau dengan sistem ini ya memang tergantung dari pengaturannya seperti apa. Jadi akan membuat penghematan tadi sesuaikan dengan pengaturan seperti apa. Tapi jelas kalau kita dengan wireless tadi yang jelas kita hilangkan tadi mungkin dari investasi awal, kemudian instalasi, kemudian juga tadi commissioning tadi tidak harus satu persatu. Kalau mungkin pengalaman ada pernah kita mencoba melihat ada contoh satu apartemen itu dia punya lampu sekitar 100 lebih ya. Dia akan mencoba untuk dulunya dengan sistem yang dengan wiring seperti kalau nggak salah DALI atau apa 1 to 10 segala macam. Dirubah ke sistem dengan wireless atau dengan Bluetooth, dia untuk mencoba untuk istilahnya melihat per titik lampu itu punya istilahnya single IP ya, IP address-nya seberapa. Itu kalau dengan yang DALI segala macam itu pengecekannya bisa 2-3 hari, dengan itu hanya 2 jam. Kita lihat perbedaannya juga sangatlah cepat seperti itu. Nah itu dari waktu ke waktu memang sistem-sistem seperti ini dengan wireless seperti ini sudah sangat memotong, paling tidak di waktunya selain di hardware-nya. Itu mungkin yang saya jawab Pak Lama. Baik, terima kasih Pak Beno tambahannya. Oke, selanjutnya adalah dari Pak Harto Cahyono. Nah, ini pertanyaannya sedikit teknisnya agak dalam nih. Jika menggunakan Wi-Fi untuk produk Opel ini kan bekerja pada 2,4 GHz.
atau juga bisa pada 5 GHz? Karena kebanyakan smart control saat ini hanya bisa 2,4 GHz. Pertanyaan kedua, apakah Opel ini mempunyai less file yang bisa ke software lighting desain dari produk merek lain? Jadi ada dua pertanyaan, Pak. Pertama, 2,4 dengan 5 GHz, ini masuk yang mana? Silakan Pak Arif. Oke, jadi smart lighting kami yang Bluetooth ini pakai 2,4 GHz, Pak. Oke. Ya. Sip. Yang kedua, software yang dipakai dengan bisa produk lain? Oke, mungkin tadi Sepertinya? dimaksudnya AIS, Pak ya? Ya, Software IIS ya. AIS atau photometric. Jadi IIS ya. Sorry. ya, jadi ada kami punya pluginnya, Pak. Jadi Bapak bisa download plugin untuk memudahkan Bapak insert photometric lampu secara otomatis langsung insert ke Dialux ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga Bapak bisa kami bisa berikan ke Bapak secara gratis fotometriknya. Jadi Bapak bisa ketika ada project-project desain itu Bapak bisa berkreasi dengan lampu-lampu dari kami. Jadi kami ada, Pak, hampir semua kami ada. Bahkan untuk lampu T8, lampu bulb E27, kami ada file IS atau fotometriknya, Pak. Oke. Ya. Berarti ada ya. Ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Ketut Suryanta, produk Opel Smart Lighting untuk residential LED bulb, apakah harganya bersaing dengan produk smart lighting lain, Pak? Dan bagaimana garansinya? Nah, ini non teknis nih, Pak. Komersil. Oke, Mungkin saya skip aja ya, atau langsung mau dijawab? Ya, silakan Pak, silakan. Dibandingkan dengan kalau misalkan bulb itu relatif kami hanya on off ya. Hanya on off, jadi kami untuk bulb itu belum, untuk yang smart lighting. Ya, terkait harga ini sangat relatif sekali ya. Belum bisa jawab, Pak. Ya, betul. Tapi tadi udah message udah ketemu tadi bulb ya tadi, Pak ya. Ya, tapi untuk garansi bulb sendiri, bahkan bulb kami itu garansinya minim 2 tahun, Pak. Untuk bulb saja 2 tahun. Oke. Ya. Oke. Lanjut adalah Pak Dalio, dengan menggunakan sistem Bluetooth ini apakah bisa mengetahui penurunan luminasi? Nah, luminasi lampu yang terpasang dan bisa mengukur warna lampu atau color temperatur, Pak? Oke. Jadi ini kaitannya dengan sistem, Pak ya. Jadi kebetulan dengan sistem Bluetooth kami ini ada namanya sensor tadi. Nah, di sensor itu ada satu sensor ya, ada 4 fungsi. Di situ ada sensor light sensor ya, look sensor. Nah, ketika kita masuk ke aplikasi monitoring ya, di aplikasi monitoring itu nanti akan terlihat berapa sih iluminasi di sekitar situ. Untuk iluminasi ada, diambilnya dari mana? Dari perangkat sensor yang terpasang di sana. Jadi syaratnya harus pasang sensor. Oke, itu yang pertama. Terkait CCT ya, CCT untuk ini warnanya berapa? Harus pakai CCT meter, Pak. Seperti itu. Oke. Ya belum, baru sampai iluminasinya saja. Oke, berarti untuk color tadi? Untuk color paling pakai CCT ya, CCT meter. Ya, karena ada beberapa lux meter itu dia selain mengukur lux, dia juga bisa mengukur CCT. Seperti ada Opel juga ada bisa ukur lux dan plus ukur CCT. Jadi ada alat ukurnya sendiri, Pak. Oke. Berarti pertanyaan Pak Rio ini mungkin sama juga nih. Jadi dia untuk mengakomodir perubahan warna atau derajat Kelvin. Kita coba cek lagi untuk, karena di pada industri retail pada satu waktu tempat bisa digunakan untuk fashion dan waktu yang lain misalnya dengan F&B yang tentunya membutuhkan penyesuaian warna. Mungkin untuk penyesuaian warna itu kira-kira gimana tambahannya? Penyesuaian di sini maksudnya di satu area itu mungkin pakai ini Pak Arif, mungkin satu hal bisa pakai tunable white tadi. Dengan tunable white tadi, dengan itu jadi satu jenis device atau lampu dia punya istilahnya lampu LED-nya tunable white, jadi bisa dikontrol mau berapa, kan punya juga tadi paling enggak yang LED panel segala macam tadi kan ada tunable white. Jadi warnanya yang diinginkan seperti apa itu bisa dikontrol. Tapi kayaknya itu bukan yang klasik ya, tapi yang dengan smart box. Sepertinya seperti itu tadi kalau saya baca.
Ya, Benar nggak, oke. Pak Sarifudin? Oke, terima kasih Pak Beno tambahannya. Mungkin nanti Pak Aryo bisa diskusi dengan Pak Arif dari dari Grand Indonesia Ya, itu untuk bisa betul ya. diskusi lebih lanjut soal ini. Ya, betul tadi Pak Beno jadi solusi itu Pak untuk menggunakan lampu ya, lampu yang ada tunable white ya. Dan tadi tunable white tadi itu untuk sistemnya tidak perlu pakai smart connect box ya. Jadi langsung lampu dengan handphone saja udah bisa tunable white Pak. Seperti itu tambahannya. Jadi tidak perlu Ya, pakai smart berarti connect box. pertanyaan tadi yang color temperatur bisa di situ, Pak. Bisa Pak. Ya, jadi color tadi bisa dikontrol dari dengan di situ asal lampunya tunable white ya. Ya, asal lampunya tunable white. Nanti di aplikasi Smart Plastic itu ketika pengaturan skenario itu bisa ada adjustable CCT, ada CCT adjuster. Oh, berarti tadi programnya ada, Pak. Jadi bukan nggak punya di Opel, programnya ada tadi. Ada untuk pengaturan tidak perlu ada CCT istilahnya detektor atau CCT ini, tapi di situnya bisa langsung mengontrol sesuai dengan itu. Tapi apakah bisa langsung dikontrol sesuai dengan misalnya di program? Kayaknya yang bisa diprogram kan yang pakai smart box ya. Tapi kalau yang ini hanya langsung mengontrol berapa gitu. Ya tergantung deh. Iya, Ya, atau tadi di program di ininya di setelah dipasang semuanya baru diprogram itunya sesuai skinnya. Ya, ya. Baik, Pak Erlangga, silakan. Silakan. Terima kasih Pak tambahannya. Oke, wah sekarang ibu-ibu nih, terima kasih nih Ibu Kuratul Aini. Nah, selamat sore Bu. Beliau bertanya berapa jarak yang di cover oleh Bluetooth mesh ya khusus produk Oppo Lighting nomor 1. Lalu yang kedua, apakah produk Oppo Lighting dengan Bluetooth bisa dikombinasikan atau kompatibel jika digunakan bersama dengan light building automation lainnya yang menggunakan komunikasi Zigbee? Dan nomor 3, berapa banyak maksimal lampu yang bisa dikontrol oleh Smart Connect Box? Silakan Pak Farid. ini saya semua ya. Jarak. Jadi yang Produknya Pak Arif. tadi yang pertama yang saya ingat dulu terkait yang terakhir dulu ya, yang berapa jumlah yang kapasitas untuk Smart Connect Box ya. Lampu. Ya, Connect Box. teorinya sebetulnya sih secara teori itu bisa sampai puluhan ribu secara teorinya ya. Secara teori, tapi yang pernah kita pakai sih untuk satu tower saja sih, banyak kan. Nggak sampai ribuan, puluhan ribu gitu belum. Ya, paling sampai ribuan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Terus terkait yang tadi itu jarak Pak ya. Jarak ya. Ya. Terkait Bluetooth mesh ini kalau secara teori ini untuk indoor itu sebetulnya bisa sekitar 40, tapi kami sarankan itu sampai 10 meter saja. Kami sarankan sampai 10 meter ya. Dan untuk outdoor itu sebetulnya ya bisa puluhan meter ya, tapi untuk indoor itu kita sarankan karena kebanyakan kan ini pakai indoor Pak ya. Jadi kita sarankan ini maksimal di 10 meter. Maksimal. Antara perangkat itu sekitar 10 meter. Yang satu lagi Pak Herlangga, tadi lupa saya, mohon maaf. Ya, apakah produk Oppo Lighting dengan Bluetooth bisa kombinasi atau kompatibel jika digunakan bersama dengan light building automation lainnya yang menggunakan komunikasi Zigbee? Dengan syarat tadi pakai Smart Connect Box Pak, di sana ada antarmuka dengan perangkat DALI dan ada antarmuka dengan Ethernet atau LAN. Jadi di situ memungkinkan untuk terintegrasi dengan sistem building management system yang berikutnya gitu. Karena di situ sudah ada IP address-nya nanti di situ. Jadi bisa di IP-nya sudah ada. Jadi bisa terintegrasi asalkan pakai Smart Connect Box. Baik, oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan ya, yang Pak, tepat. Door price-nya. Souvenir. Saya ingin ada yang open mic Pak. Silakan yang open mic. Silakan yang open mic. Bisa ada yang mau tanya langsung kepada pembicara. Saya persilakan untuk 2 pertanyaan aja. Silakan open mic kepada ini operator tolong. Silakan Pak. Iya. Dengan siapa? Dengan Bapak siapa? Dari mana? Saya Torik dari Adikarya Departemen Gedung. Oke, Pak Torik, silakan. Ya.
Ini saya lihat tadi kan sistem BLE ini lumayan baru ya, belum banyak dipakai. Yang mau saya tanyain, sistem ini apa udah bisa dipakai untuk standar kompetisi internasional, misalnya FIBA atau FIFA? Karena kan biasanya pakainya DALI atau DMX gitu ya. Ya, halo, silakan. Halo, halo. Iya, Pak. Kepada siapa Pak? Nanti mau ditujukan ke siapa? Pak Beno atau Pak Arif? Kepada Pak Beno? Pak Arif, karena ini terkait sama produknya Opel ya. Oke, oke. Iya. Pertanyaan saya ini kan sistemnya beda ya dari DALI ataupun DMX. Yang mau saya tanyain, apakah sistem ini udah bisa digunakan untuk kompetisi yang sifatnya internasional seperti standarnya FIFA ataupun FIBA? Oke. Ini karena ini kaitannya dengan kompetisi ya Pak ya. Jadi berarti saya asumsikan ini lampunya lampu arena. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya. Kalau lampu arena seperti misalkan kita anggap satu stadion itu kan Pak banyak skenario yang menghubungkan transfer datanya itu cepat. Jadi kebanyakan sih pakai DMX kelihatannya karena di sini untuk lampu smart connect kami yang Bluetooth ini lebih banyak dipakainya untuk area indoor Pak. Untuk area-area indoor seperti office mungkin masih bisa, area ruang ganti pemain. Tadi ada contoh juga satu project olahraga ya, fasilitas olahraga di Belgia itu sudah menggunakan sistem BLE, Bluetooth Low Energy, dan areanya itu di area ruang ganti pemain Pak. Tapi untuk area kompetisi saya belum yakin gitu di situ. Mungkin Pak Beno lebih paham. Pak Beno bisa menambahkan untuk di FIFA sendiri teknologi Bluetooth-nya untuk kompetisi gimana nih Pak? Ya, kalau saya lihat memang satu hal ya, kalau dikaitkan ke sistem kompetisi, apalagi sudah ada standarisasi dari FIFA atau FIBA dan segala macam. Nah, satu hal kalau yang FIFA kebanyakan memang outdoor tadi ya, jadi jangkauan Bluetooth tadi juga cukup terbatas. Yang kemudian yang di kontrol lampu-lampunya juga saya yakin tidak begitu besar ya wattage-nya ya. Saya belum tahu apakah floodlight-nya Opel itu sudah bisa masuk ke Bluetooth, karena ini kaitannya ke drivernya yang ada Bluetooth-nya ya. Bukan di lampunya, tapi di drivernya, kebanyakan seperti itu. Itu masih belum bisa dipakai. Ya. Tapi kalau kita lihat ke FIBA atau yang indoor, ya, kalau hanya untuk sebagai, katakanlah, kita kelas-kelasnya untuk, katakanlah tadi yang saya dengar tadi baru kelas FIFA grade C ya, grade C itu cuma sampai 1200 lux ya, grade B itu mungkin sekitar 2000 dan grade A 2500 lux. Nah, sedangkan kalau kita lihat misalnya seperti kita dipakai untuk training, kemudian masih local competition yang masih kecil-kecil, kaitannya seperti FIBA atau basket ya, bukan sebagai pertandingan internasional, mungkin istilahnya bisa dipakai sistem seperti yang dipakai di warehouse, jadi dengan high bay. Jadi bukan sebagai floodlight tapi high bay. Jadi kalaupun beberapa lampu-lampu gore segala macam kan banyak memakai high bay, peruntukannya ada seperti itu. Tapi saya belum yakin karena semua tadi kalau di pertanyaan Bapak yang di chat semuanya ada kaitannya terhadap sertifikasi. Nah, ini juga yang kaitannya mungkin belum dipunyai oleh Bluetooth energy yang untuk mesh seperti demikian untuk pemakaian yang untuk kompetisi, Pak. Jadi untuk yang kompetisi saya yakin mungkin belum, tapi kalau hanya untuk training, untuk lokal permainan segala macam yang buat tingkat terangnya tidak terlalu tinggi mungkin bisa. Baik, mungkin itu jawaban saya. Saya belum tahu kalau yang di Eropa Opelnya sudah mempunyai sertifikat, itu mungkin beda lagi. Silakan, Pak Erlambang. Baik, terima kasih. Satu open mic lagi. Silakan yang dari peserta untuk langsung menanyakan langsung ke pembicara. Satu open mic lagi, silakan. Saya hitung. 1. Ayo, mumpung ada pakarnya nih. 2.
Saatnya door prize, Pak. Sore Pak Erlangga, Oh, ya, silakan Pak. saya Harto Pak. Ya Pak Harto, silakan monggo monggo. Saya tunduk poin aja pada yang saya kerjakan sekarang, Pak. Ya langsung Kami Pak itu to the akan ada point. proyek pakai lampu high bay, Pak. Agak banyak juga. Cuman areanya itu penuh jelaga apa ya, berterbangan lembut hitam gitu. Nah, apakah cover gelasnya Opel ini memiliki lapisan tertentu yang bisa semacam anti statik itu sehingga tidak mudah nempel, sehingga maintenance faktor kami juga nggak tinggi, cleaningnya juga nggak repot gitu Pak. Halo? Ya, makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan kami bisa support projectnya. Jadi yang pertama pada dasarnya terkait debu ya, ketika lampu itu sudah dikatakan IP6X, berarti sudah tidak masuk debu. Jadi sudah produknya sendiri sudah aman terhadap kemasukan debu. Terus yang kedua terkait anti statik dan hubungannya tadi debu itu menempel ke sana, saya harus pastikan lagi ke R&D kami terkait itu bahannya, mungkin tadi bahan apa Pak debunya itu Pak? Semacam jelaga gitu Pak. Jelaga. Apa ya? Hitam ya, debu hitam lah gitu. Wah, saya belum nangkep. Abu, Pak. Abu. Abu. Jelaga Abu. itu bisa abu, Pak. Ya. Abu asa apa? Bekas Ya, bakar kayak as gitu. gitu, Pak. Kayak Dan yang kol. ya, yang existing itu cukup banyak nempelnya Pak. Masalahnya akan di replacement nanti. Kami sedang mencari-cari gitu. Baik Pak. Kalau dari saya pribadi, saya harus raise up ini Pak ke PM kami, ke R&D kami di pusat terkait hubungannya tadi tingkat nempelnya, apakah si permukaan cover PC kami itu tahan kurang nempel lah ya Pak, biar nggak terlalu banyak nempel. Walaupun dari sisi maintenance mudahnya mungkin bisa disemprot Pak, karena kan lampunya sudah IP65 atau 66 ya. Jadi disemprot pun sebetulnya bisa. Tapi yang jadi kendala kan Bapak agar tidak banyak nempelnya Pak ya, yang saya tangkap Pak. Itu yang jadi kendala. Itu belum bisa saya jawab Pak, nanti saya raise up Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Cahyo. Saya coba untuk menyimpulkan dari sisi webinar kita sore ini, yaitu bahwa kunci dari pencahayaan pintar ini terletak pada interkoneksi cerdas antara si perangkat keras dan sisi aplikasi. Tentunya teknologi ini dapat dikonfigurasi dengan mode Bluetooth seperti yang dijelaskan oleh pembicara kita siang hari ini. Koneksi Bluetooth yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi ponsel dapat dikendalikan juga dari jarak jauh. Ini sangat-sangat berguna untuk pengaturan lampu cerdas saat ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi meluangkan waktunya. Kami dari Himpunan Ahli Elektro Indonesia, dan terima kasih juga kepada Bapak Beno sebagai Ketua Umum HTII dan sebagai pembicara juga siang ini sampai sore, termasuk Pak Arif dari PT Opel Lighting. Saya serahkan lagi kepada Pak Suparjo sebagai pembawa acara MC. Silakan Pak Parjo. Terima kasih Pak Erlangga. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dari webinar kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.